Orang-orang menyebutnya Wali Paidi, nama aslinya tak pernah diketahui. Usianya, tak ada yang tahu pasti. Ada yang bilang sudah 100 tahun. Ada juga yang percaya beliau bukan manusia biasa. Ia tinggal sendirian di pondok kecil di puncak Gunung Paruh. Gunung yang tidak tinggi tapi selalu tertutup kabut tebal dan bau kemenyan setiap pagi. Gunung Paruh bukan gunung wisata. Tak ada jalur pendakian resmi. Tak ada petunjuk arah. Dan anehnya, tidak ada yang bisa benar-benar mengingat jalur menuju ke atas. Tapi sekali kamu naik dan bertemu Wali Paidi, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Itu yang dikatakan warga desa Banyu Atas, desa terdekat dari kaki gunung itu. Nama Wali Paidi sudah seperti legenda. Dia bisa menyembuhkan penyakit yang tak bisa disembuhkan rumah sakit, mengusir jin, membaca masa depan. Bahkan pernah ada yang bilang dia bisa menghidupkan orang mati selama 1 malam. Tapi semuanya harus dibayar. Bukan dengan uang, tapi dengan sesuatu yang lebih dalam. Rahasia kelam, kesedihan, atau bahkan bagian dari jiwamu sendiri. Aku, Rino, awalnya tidak percaya semua itu. Aku seorang jurnalis lepas. Aku datang ke desa itu untuk membuat dokumenter soal kepercayaan lokal. Tapi sejak aku menginjakan kaki di desa Banyu Atas, semuanya terasa aneh. Udara dingin seperti menusuk dari dalam. Langit selalu kelabu, dan setiap malam terdengar suara kentongan dari arah gunung. Padahal tak ada ronda. Warga sini menolak bicara banyak soal Wali Paidi. Mereka cuma bilang, kalau mau naik, pastikan kamu sudah siap untuk tidak kembali seperti semula. Tapi aku nekat. Aku minta seorang pemuda lokal, Dimas, untuk mengantarku ke atas. Kami mulai mendaki pagi-pagi, membawa perbekalan, kamera, dan senter kepala. Jalurnya sempit, licin, dan penuh lumut. Anehnya, meski matahari sudah tinggi, hutan tetap gelap. Setelah berjalan hampir 5 jam, kami mulai mencium bau kemenyan. Sudah dekat, kata Dimas pelan. Jangan banyak bicara nanti di sana. Aku hanya mengangguk. Jantungku berdebar, entah kenapa. Saat kami tiba di atas, kabut menyelimuti segalanya. Pondok kecil itu berdiri di tengah tanah datar yang penuh bebatuan hitam. Ada sumur tua di sampingnya, dan pohon besar yang daunnya tidak bergoyang, meski angin bertiup kencang. Lalu dia muncul, Wali Paidi. Tubuhnya kurus, tinggi, bersorban putih kusam, dan jubah hitamnya tampak seperti kabut itu. Sendiri, wajahnya kosong, seperti tak punya mata. Hanya 2 cekungan gelap yang dalam, tapi aku bisa merasakan dia memandangi isi hatiku. Ngapain kamu datang? Suaranya berat, seperti berasal dari balik tanah. Aku ingin tahu, siapa sebenarnya Wali Paidi? Dia tertawa. Suaranya seperti ranting patah. Kalau sudah tahu, kamu siap kehilangan siapa? Aku diam. Pertanyaan itu aneh, tapi entah kenapa terasa nyata. Ia menyuruh kami duduk di depan pondok. Dimas menunduk dalam. Sementara aku mulai merekam pelan-pelan, meski tangan gemetar. Aku bukan wali, katanya pelan. Aku tukang jaga, penjaga pintu. Pintu, ia menunjuk ke arah sumur. Pintu ke tempat yang tak boleh dilihat manusia. Dulu, tempat ini adalah persinggahan makhluk yang tersesat antara dunia dan akhirat. Mereka bingung, marah, haus. Jadi aku beri mereka tempat, wadah, agar tidak berkeliaran. Kendi. Aku menoleh. Di belakang pondok, tersusun rapi puluhan kendi dari tanah liat. Semua tertutup rapat dan terikat dengan benang merah. Itu, isinya apa? Ia menoleh perlahan, dan kali ini aku bisa lihat matanya. Hitam sepenuhnya. Roh, amarah, sisa kutukan manusia. Semua kubungkus. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang. Salah satu kendi terjatuh dan retak. Dimas langsung berdiri. Kita harus pergi sekarang, tapi kaki kami seperti tertahan. Dari dalam kendi yang retak itu keluar asap hitam, melayang ke udara, dan berubah jadi sosok perempuan tua berambut putih panjang. Matanya merah menyala. Ia menatapku langsung. Dia yang buka. Dia yang harus ganti. Seketika tubuhku terasa berat. Aku jatuh tersungkur. Dari telingaku, aku bisa dengar bisikan-bisikan tajam, menyebut namaku, menertawakan rahasia-rahasia masa kecilku, dan menyuruhku menyerahkan diriku.
Wali Paidi berdiri. Ia membuka jubahnya, dan dari tubuhnya keluar cahaya redup. Ia membaca sesuatu dengan suara yang tidak seperti bahasa manusia. Makhluk itu melengking, lalu berubah jadi asap dan menghilang. Tapi bekasnya tertinggal. Sebagian kendi lain ikut retak. Dan dari balik pondok, terdengar suara-suara ribut, teriakan, tangisan. Aku tak bisa lama lagi, kata Wali Paidi pelan. Waktuku habis. Penjaga harus diganti. Ganti? Dengan siapa? Ia menatapku dalam-dalam. Kamu sudah lihat. Kamu sudah tahu. Kamu yang membebaskan satu dari mereka. Maka kamu juga yang harus jaga sisanya. Aku menolak. Aku teriak. Tapi tak ada yang bisa kulakukan. Dimas sudah lari lebih dulu. Wali Paidi mengangkat tangan kanannya, dan dunia seolah berputar. Kabut menelan pandanganku. Ketika aku membuka mata, aku sudah duduk di dalam pondok, sendirian. Di hadapanku, kendi-kendi tadi, kini lebih banyak, puluhan, ratusan, dan di sudut ruangan, sorban putih dan jubah hitam tergantung milikku sekarang. Orang-orang bilang, tak ada yang pernah kembali dari puncak Gunung Paruh setelah bertemu Wali Paidi, tapi mereka salah. Aku kembali, tapi bukan sebagai Rino lagi. Aku kini penjaga pintu itu. Dan malam ini, satu kendi retak. Kendi yang retak dan waktu yang terbuka. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa bertahan semalaman di dalam pondok Wali Paidi, seolah waktu di sana tidak berjalan normal. Tidak ada malam, tidak ada siang. Hanya kabut, hening, dan bisikan samar dari kendi-kendi yang mengelilingiku. Setiap kali aku menutup mata, aku bisa mendengar suara dari dalam salah satu kendi, kadang suara tangisan, kadang tawa cekikikan, dan sesekali suara-suara yang mengenali namaku, yang membuat dadaku sesak seperti dicekik. Aku tahu apa yang kamu sembunyikan, Rino. Itu suara dari kendi kecil di pojok ruangan. Isinya retak sedikit di bagian atas, dan benang merah yang mengikatnya tampak lepas separuh. Aku mencoba mengabaikannya, tapi setiap malam suaranya makin jelas. Aku mencoba keluar dari pondok, tapi saat kakiku menginjak tanah luar, seluruh tubuhku seperti ditarik kembali ke dalam. Seperti ada tangan tak terlihat yang menahan dan menyeretku masuk. Pagi, siang, sore semuanya sama. Kabut tak pernah reda. Angin selalu berhembus ke arah dalam pondok, dan pohon besar di luar sana. Daunnya tidak pernah jatuh, tapi entah kenapa, kadang terdengar suara ranting, patah dan suara langkah kaki, berjalan pelan mengitari pondok. Malam keempat, aku mulai menulis di selembar kertas tua yang kutemukan di laci meja. Aku mencoba mengingat kembali, siapa Wali Paidi sebenarnya? Kenapa dia menunjukku jati penjaga? Apa maksudnya penjaga pintu? Aku ingat, waktu kecil, nenekku pernah bercerita soal sosok yang disebut Wali Gunung, yang menjaga batas antara dunia manusia dan dunia para penyesat. Ia bukan wali dalam arti sebenarnya, tapi semacam penjaga spiritual yang tidak suci, tapi juga tidak jahat, yang tahu semua rahasia, tapi tak pernah mengungkapkannya. Setiap wali gunung hanya bisa hidup sampai kendi terakhirnya retak. Lalu, penjaga berikutnya dipilih oleh mereka yang dibebaskan. Mungkinkah itu maksudnya? Aku bukan dipilih oleh Wali Paidi, tapi oleh makhluk yang sempat keluar dari kendi yang aku pecahkan. Makhluk perempuan tua berambut putih. Dia yang menunjukku. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari luar. Aku berdiri, mengintip dari balik celah kayu pondok. Seseorang berjalan pelan mendekati pondok. Itu Dimas. Dia kembali. Tapi wajahnya pucat, tubuhnya kurus kering seperti belum makan berminggu-minggu. Langkahnya berat, dan yang paling aneh, di lehernya tergantung sebuah kendi kecil yang retak setengah. Aku membukakan pintu, tapi saat dia masuk, angin langsung berhenti. Semua kendi di ruangan bergetar pelan, seperti merasakan sesuatu. Dimas menatapku kosong. Aku dengar bisikan dari bawah gunung. Mereka bilang, "Kamu masih hidup. Tapi bukan kamu lagi. Apa maksudmu?" Dia mengeluarkan selembar foto tua, buram. Ada seorang laki-laki berjubah hitam berdiri di depan pondok, bersama 3 orang lain di belakangnya. Itu Wali Paidi, kataku. Bukan, jawab Dimas. Itu kamu. Tapi foto ini diambil tahun 1961.
Aku terpaku.